Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama sistem pakar, yang kedua DSS, yang ketiga reengineering. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem pakar. Sistem pakar atau expert system merupakan kumpulan pengetahuan basis pengetahuan dari beberapa pakar yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pada sistem pakar digunakan representasi pengetahuan berupa rule atau if then, sehingga suatu sistem pakar merupakan kumpulan dari beberapa rule. Selanjutnya, keuntungan sistem pakar. Yang pertama, memungkinkan orang awam mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar khususnya untuk pengetahuan yang langka. Yang keempat, mampu mengambil dan melestarikan keahlian pakar. Memasukkan faktor ketidakpastian. Yang terakhir, menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kelemahan sistem pakar. Sistem pakar biasanya dipakai hanya pada bidang tertentu sesuai dengan kepakaran. Kedua, penambahan pengetahuan baru bisa mengubah secara keseluruhan. Yang ketiga, kepastian dalam sistem pakar hanya berupa pendekatan saja. Selanjutnya, sistem pakar dapat diorganisasikan menjadi 3. Yang pertama, knowledge base, yaitu berisi rule atau kaidah pemecahan masalah, prosedur dan data intrinsik yang berhubungan dengan problem domain. Yang kedua, working memory atau tempat penyimpan data dari masalah yang akan dikerjakan. Yang terakhir, inference engine, yaitu mekanisme yang mencari kesimpulan dengan cara mencocokkan pengetahuan di knowledge base dan terhadap masalah yang muncul. Selanjutnya, contoh dari knowledge engineer. Yang pertama itu inference engine, terus kebalikannya knowledge base, working memory. Selanjutnya sama. Nah, adapun pemodelan basis pengetahuan atau knowledge base antara lain jaringan semantik, frame, script, rule if then, logika predikat. Selanjutnya yaitu jaringan semantik, merupakan gambaran pengetahuan yang dimodelkan secara grafis yang menunjukkan hubungan antara objek dan objek digambarkan dengan lingkaran. Objek bisa berupa peristiwa ataupun fakta. Hubungan antar objek dinyatakan dengan garis. Contoh, relasi objek. Mesin dibuat di toko, mesin menghasilkan gear. Semantic network. Selanjutnya, pohon keputusan merupakan jaringan semantik khusus yang penalarannya dimulai dari atas puncak. Contohnya, misalnya A, apakah Anda sakit? B, apakah sakitnya di tulang? C, jika sehat, apakah sering cek kesehatan? D, jika di gigi berarti berlubang. E, jika di kulit atau bagian lain hubungi dokter. F, hati-hati penyakit dalam. Lanjut. Berikutnya frame, berupa tabel dengan tiap slot bisa berisi fakta, objek, kelas dari objek, situasi dan kejadian. Urutan proses teratur berdasarkan kolom. Contoh, tabel pencocokan atau keputusan, tabel kesamaan, tabel perbedaan. Selanjutnya, contoh frame. Script, representasi pengetahuan yang berupa skenario atau urutan kejadian. Komponen script
Antara lain kondisi masukan, hasil yang diinginkan, aturan, urutan peristiwa, contoh skrip, prosedur mematikan proyektor komputer, skenario film. Rule atau kaidah dinyatakan dalam bentuk perintah if then. If premis then kesimpulan. If input then output. If kondisi then aksi. If antecedent then konsekuensi. If data then hasil. Beberapa premis atau antecedent dapat dihubungkan dengan logika and atau or. Terima kasih. Saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang DSSS. Pengertian DSS atau Decision Support System. Pada dasarnya, Decision Support System adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision Support System adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya DSSS, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur ataupun maupun tidak terstruktur. Moore dan Cheng menjelaskan bahwa Decision Support System adalah suatu sistem yang mampu mendukung proses analisa ad hoc pada data, pemodelan suatu keputusan, orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasi pada suatu keputusan. Selanjutnya, karakteristik dari Decision Support System adalah berdasarkan penjelasan di atas. Maka Decision Support System bisa ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik dari sistem support system adalah sebagai berikut. 1. Membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. 2. Mempunyai interface manusia atau mesin. 3. Mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsisten yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Selanjutnya, tahapan dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama, fase inteligensi, yaitu kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Inteligensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermiten. Selanjutnya, fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga penguji solusi yang memang menjanjikan. Beberapa contoh dari kegiatan fase desain ini adalah memilih suatu prinsip pilihan, menghasilkan ataupun mengembangkan pilihan, dan juga menghitung seluruh hasil akhirnya. Yang ketiga, fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Yang keempat, fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan sebagai batasan yang sangat tidak jelas. Yang pasti, pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasi bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Selanjutnya, komponen yang ada pada DSS. Selanjutnya,
Komponen yang ada pada decision support system adalah sebagai suatu alat untuk membantu memecahkan suatu masalah. Beberapa komponen yang dimiliki oleh decision support system adalah sebagai berikut. Data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Model ini melibatkan financial model, manajemen sains, statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Selanjutnya, tujuan menggunakan decision support system adalah yang pertama, yaitu membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer tersebut. Yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Jadi, berbagai manfaat tersebut adalah tujuan perusahaan atau organisasi dalam menggunakan decision support system dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang reengineering. Engineering pembahasan. Yang pertama itu introduction, yang kedua proses bisnis engineering, yang ketiga rekayasa ulang PL, yang keempat restrukturisasi forward. Nah, rekayasa ulang permasalahannya saat manajer memodifikasi aturan-aturan bisnis untuk mencapai keefektifan dan komposisi yang lebih besar. Perangkat lunak harus tetap berjalan maju. Artinya, penciptaan sistem berbasis komputer yang besar berarti memodifikasi dan atau membangun aplikasi sudah ada sehingga menjadi kompeten untuk memenuhi keputusan bisnis pada masa yang akan datang. Selanjutnya, proses bisnis adalah serangkaian tugas yang dihubungkan secara logis yang dilakukan untuk mencapai hasil akhir bisnis yang telah ditentukan. Contoh proses bisnis yaitu rancangan produk baru, pembelian jasa dan suplai, merekrut tenaga kerja baru, pembayaran pemasok. Masing-masing memerlukan serangkaian tugas dan memiliki sumber daya yang berbeda dalam bisnis tersebut. Yang keempat, setiap proses memiliki pelanggan terbatas yang menerima hasil akhir. Selanjutnya, proses bisnis mengharuskan kelompok organisasi yang berbeda berpartisipasi dalam tugas-tugas yang dihubungkan secara logis yang menentukan proses, seperti contoh gambar di sini. Next, B. Prinsip-prinsip BPR. Dalam setting yang ideal, BPR harus terjadi dalam cara top down. Yang pertama, kumpulkan di sekitar hasil akhir, bukan tugas. Buatlah mereka yang menggunakan output proses tersebut melakukan proses itu. Gabungkan kerja pemrosesan informasi ke dalam usaha nyata yang menghasilkan informasi mentah. Perlakukan sumber daya yang tersebar secara geografis seolah-olah mereka tersentralisasi. Sambungkan aktivitas paralel sebagai pengganti pengintegrasian hasil mereka. Letakkan titik keputusan di mana kerja mereka dan bangunlah kontrol ke dalam proses. Tangkaplah data sekali pada sumbernya. Selanjutnya, model BPR. Next, rekayasa ulang PL. Next, reverse engineering. Next, reverse engineering untuk memahami pemrosesan aktivitas. Reverse engineering pertama-tama dimulai dengan usaha memahami kemudian mengekstrak abstraksi prosedural.
fungsionalitas keseluruhan dari sistem harus dipahami sebelum kerja referensi engineering atau lebih detail dilakukan. Teknik segmentasi program sebagai cara untuk mengidentifikasi pola prosedural dengan sebuah model dan kemudian mengemas lagi pola-pola itu ke dalam sebuah fungsi yang penting. Next, selanjutnya ekonomi rekayasa ulang. Aplikasi yang memperlihatkan keuntungan biaya yang tinggi dapat direkayasa ulang, sementara kerja pada yang lain dapat ditunda sampai sumber-sumber daya dapat diperoleh. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.